Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Dionisius Ginting, Irfan Hafizi Nasution, Yulan Aisyah Manalu, dan Rika Mandasari Bro Ginting. Kami akan memaparkan materi yang berjudul Dana Pensiun. Selamat menyaksikan. Pengertian dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Menurut Abdul Qadir Muhammad dan Rita Murniati tahun 2000, dana pensiun adalah yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia. Program dana pensiun adalah dana yang dibentuk untuk pembayaran karyawan setelah tidak bekerja lagi karena memasuki masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun karyawan, peserta kelak akan tetap memperoleh jumlah penghasilan tertentu, sekalipun sudah tidak bekerja lagi. Dari definisi-definisi tersebut, terlihat bahwa dana pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau cacat. Dana yang terhimpun ini dikelola dalam suatu lembaga yang disebut trust, sedangkan pengelolanya disebut trustee, atau dapat juga dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk secara khusus untuk mengelola dana tersebut. Dan untuk pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Jenis-jenis dana pensiun. Di dalam proses pelaksanaannya, para penerima pensiun dapat memilih salah satu dari beberapa jenis pensiun yang ditawarkan kepada karyawan dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Berikut adalah jenis-jenis pensiun yang ditawarkan oleh perusahaan. 1. Pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk wilayah Indonesia, rata-rata seseorang memasuki masa pensiun pada usia 55 tahun dan 60 tahun pada profesi tertentu. 2. Pensiun dipercepat. Hal ini dilakukan bila perusahaan menginginkan pengurangan karyawan di dalam tubuh perusahaan. 3. Pensiun ditunda. Seorang karyawan meminta pensiun sendiri, namun umurnya belum memenuhi untuk pensiun, sehingga karyawan tersebut keluar, namun dana pensiun miliknya di perusahaan tempat dia bekerja baru akan keluar pada masa umur karyawan ini telah memasuki masa pensiun. 4. Pensiun cacat. Pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti semula, sedangkan umurnya belum memenuhi masa pensiun. Tujuan dana pensiun. Tujuan penyelenggaraan program pensiun baik dari kepentingan perusahaan serta dan lembaga pengelola pensiun dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Perusahaan atau bagi pemberi kerja. A. Kewajiban moral, di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. B. Loyalitas. Karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melakukan tugas sehari-hari. C. Kompetisi pasar tenaga kerja, di mana perusahaan akan memiliki daya asing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasar tenaga kerja. D. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi kepada perusahaan. E. Agar usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah mereka bekerja di perusahaannya. F. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. 2. Peserta atau bagi karyawan. A. Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. B. Kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun
baru bisa dinikmati pada mencapai usia atau berhenti bekerja. 3. Penyelenggaraan dana pensiun. A. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan. B. Turut membantu dan mendukung program pemerintah. C. Sebagai bakti sosial terhadap para pensiun. Selanjutnya, asas-asas dana pensiun. 1. Penganggaran dilakukan dengan sistem pendanaan. Sistem penyelenggaraan program pensiun harus dilakukan dengan pemasukan dana sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. 2. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dengan demikian, tidak diperkenankan adanya pembentukan cadangan pensiun dalam pembukuan pendiri atau perusahaan. 3. Kesempatan untuk mandiri dana pensiun. Setiap pemberi kerja atau badan yang mempekerjakan karyawan memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. 4. Penundaan manfaat. Penyimpanan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta memasuki masa pensiun dan dapat diberikan secara berkala. 5. Pensiun ditunda. Ketentuan ini memperkenankan karyawan yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal. 6. Pensiun cacat. Apabila karyawan mengalami cacat dan dianggap tidak lagi cakap atau mampu melaksanakan pekerjaannya, berhak memperoleh manfaat pensiun. Program pensiun. Ada 2 jenis program pensiun. Yang pertama itu program pensiun manfaat pasti atau Defined Benefit Plan. Pada PPIP, besar manfaat pensiun sangat tergantung pada besar iuran yang disetor dan hasil pengembangan dana. Jadi sifatnya mirip tabungan, namun memiliki kelebihan fasilitas penundaan pajak dari pemerintah. Besar iuran baik dari pemberi kerja maupun peserta ditetap dalam peraturan dana pensiun. Yang kedua itu program pensiun iuran pasti atau Definite Contribution Plan. Dalam undang-undang, program pensiun iuran pasti didefinisi sebagai program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Program pensiun iuran pasti PPI yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan atau pemberi kerja. Sementara itu, benefit yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangannya atau investasinya. Jenis lembaga pengelolaan dana pensiun. Jenis kelembagaan dana pensiun menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Bab 2 dapat dibatasi dalam 2 jenis, yaitu yang pertama dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawannya selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Yang kedua itu ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Pasal 1/4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank untuk perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja diri seperti dokter, petani, nelayan, dan lain sebagainya, dikemungkinkan untuk memanfaatkan DPLK.
Tidak tertutup kemungkinan pula bagi para karyawan di suatu perusahaan untuk memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendirian DPLK oleh bank untuk perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya, manajemen kekayaan dana pensiun. Pendanaan suatu program pensiun apakah dalam rangka memenuhi ketentuan atau untuk tujuan pengelolaan manajemen keuangan akan menyebabkan terjadinya akumulasi kekayaan yang nantinya digunakan untuk membayar manfaat pensiun dan biaya administrasi. Dana pensiun biasanya mengembangkan suatu kebijakan investasi secara tertulis dalam pengelolaan kekayaannya. Namun, tidak semua program pensiun memiliki kebijakan investasi formal. Kalaupun ada, biasanya relatif sederhana dan banyak yang didelegasikan kepada perusahaan investasi atau perusahaan asuransi. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 PMK 010/2008 tentang investasi dana pensiun dapat melakukan investasi dananya pada, yaitu yang pertama, surat berharga negara, yang kedua, tabungan pada bank, yang ketiga, deposito berjangka pada bank, yang keempat, deposito wankal pada bank, yang kelima, sertifikat deposito pada bank, yang keenam, sertifikat Bank Indonesia, yang ketujuh, saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dan yang terakhir, obligasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia. Selanjutnya, permasalahan atau hambatan dalam dana pensiun. Pada prinsipnya, setiap karyawan bisa menjadi peserta atau anggota dana pensiun, asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Penetapan syarat tersebut sangat tergantung pada keputusan organisasi tempat yang bersangkutan bekerja. Walaupun secara umum penegasan tentang peserta dana pensiun ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992. Perlu diketahui bahwa menyangkut dengan data yang bersifat administrasi, maka itu harus bersifat autentik dan dinyatakan dalam bentuk tertulis atau bersifat hitam di atas putih. Karena seluruh pembuatan bersifat jangka panjang, di mana bisa saja pembuatan keputusan pada saat ini, namun 5 atau 10 tahun lagi ia telah pensiun, maka jika ada beberapa data yang tidak jelas atau dianggap bersifat pemalsuan, maka jelas akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Dan yang disayangkan adalah karyawan yang bersangkutan itu nantinya. Memang ada temuan kasus yang ditemui seperti data peserta yang diajukan bahwa ia telah menikah, namun ternyata ketika dilakukan pengecekan belum menikah atau masih lajang. Dan seluruh data yang menjelaskan ia telah menikah dalam bentuk surat dan buku nikah adalah palsu. Kasus lain juga bisa terjadi pada data ahli waris penerima pensiun, di mana ternyata yang bersangkutan telah bercerai dengan istrinya dan tidak memiliki anak, namun dalam biodata ia menyatakan memiliki anak dan istri. Sehingga jika suatu saat ini meninggal, maka uang pesangon pensiun akan diterima oleh orang yang ternyata bukan anak dan istrinya. Jelas ini suatu kenyataan tersembunyi dan merugikan negara. Selanjutnya, kesimpulan materi kita pada hari ini, dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Tujuan dari penyelenggaraan dana pensiun adalah salah satunya adalah sebagai kewajiban moral bagi perusahaan untuk mengayomi karyawannya agar karyawan memiliki motivasi dalam melakukan tugas-tugasnya. Jenis dana pensiun terdiri atas dana pensiun dari pemberi kerja atau perusahaan, serta dari lembaga keuangan yang bergerak dalam penghimpunan dana pensiun seperti asuransi dan lembaga keuangan lainnya. Dalam manajemen dana pensiun, kita pengelola harus memperhatikan strategi dan kebijakan investasi. Pokok-pokok kebijakan investasi, tingkat keuntungan, serta jenis-jenis investasi yang akan dilakukan agar dana pensiun tersebut bisa berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi kebutuhan para peserta dana pensiun. Dana DPLK syariah masih terbatas di Indonesia. Produk masih dibatasi pada bank dan asuransi syariah tertentu. Baik, demikianlah video pembelajaran tentang dana pensiun yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Dan jika teman-teman ingin bertanya, kami persilahkan. Sekian dan terima